Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Puji dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membahas tentang etika dan hukum kesehatan kerja. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Nikmatul Ailia, dengan NIM 2007026081, teman kami Duski 2007026063, dan juga Evana Mufidalia 2007026066. Pada kali ini kami mempunyai pokok bahasan sejumlah 7. Yang pertama dengan pengertian hukum kesehatan, yang kedua fungsi hukum kesehatan, yang ketiga sejarah hukum kesehatan, yang keempat ruang lingkup hukum kesehatan, yang kelima hukum, etika, dan kode etik profesi kesehatan, yang keenam fungsi dan tanggung jawab rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, dan ketujuh problema etika dalam sektor medis. Masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu ada pengertian. Hukum kesehatan merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada fungsi hukum kesehatan. Hukum mempunyai fungsi penting, yaitu untuk melindungi, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sejalan dengan asas hukum, maka fungsi hukum itu ada 3. Yang pertama ada fungsi manfaat, yang kedua fungsi keadilan, dan yang ketiga yaitu fungsi kepastian hukum. Selanjutnya yaitu ada sejarah hukum kesehatan. Perkembangan hukum medis yang dikenal di beberapa negara maju, perkembangannya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Kebangkitan dari hukum medis ini baru terjadi setelah peristiwa Kongres Sedunia Hukum Kedokteran yang terjadi di Ghent, Belgia pada tahun 1967. Kemudian, pada Agustus 1979 baru diadakan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang biasa disingkat dengan WHO. Di Indonesia sendiri, perkembangan hukum ini bermula dari peristiwa Dr. Stianingrum yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sejak saat itu, bertemulah antara dunia hukum dengan dunia kesehatan, menjadi suatu cabang baru dari disiplin ilmu hukum yaitu hukum medis atau medical law. Kemudian menjadi hukum kedokteran dan cakupannya diperluas menjadi hukum kesehatan. Pada Kongres Nasional 1 tahun 1987 atas saran Menteri Kehakiman dan Direktorat Jenderal Kesehatan serta berdasarkan aspirasi sebagian besar anggota Perhuki, maka disepakati perubahan ruang lingkup perhimpunan ini menjadi Perhimpunan untuk Hukum Kesehatan Indonesia dengan singkatan Perhuki. Lalu selanjutnya itu ada ruang lingkup hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan ini ada 9. Yang pertama yaitu hukum kedokteran atau hukum medis, yang kedua hukum keperawatan, yang ketiga hukum rumah sakit, yang keempat hukum pencemaran lingkungan, yang kelima hukum limbah, yang keenam hukum polusi, yang ketujuh hukum peralatan yang menggunakan X-ray, yang kedelapan hukum kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang kesembilan yaitu berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu ada hukum, etika, dan etika profesi. Etika dan hukum memiliki perbedaan yang bisa dilihat. Yang pertama itu ada hukum. Hukum ini diciptakan oleh lembaga resmi negara atau legislatif. Yang kedua, ketentuan untuk patuh dipaksakan dari luar diri manusia melalui pelaksanaan hukum. Yang ketiga, yaitu negara menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya. Yang selanjutnya yaitu ada etika. Etika ini yang pertama melekat pada insan manusia. Yang kedua, keharusan untuk patuh berasal dari diri manusia secara pribadi. Yang ketiga, tidak dikenai sanksi karena bersifat normatif. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara hukum dan etika. Hukum merupakan rangkaian aturan tingkah laku yang dibuat lembaga berwenang dan tindakan pelanggarannya dikenai sanksi. Sedangkan etika profesi merupakan nilai perilaku kalangan para pengemban profesi sebagai konsensus bersama untuk waktu tertentu dan tentang masalah tertentu.
Yang selanjutnya ada fungsi dan tanggung jawab rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 159, rumah sakit adalah tempat untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan, dan juga peningkatan kualitas kesehatan. Rumah sakit juga sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik, sebagai tempat penelitian dan juga pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Sedangkan menurut Hardenberg, rumah sakit berfungsi sebagai sistem penginapan pasien, sistem pengobatan, sistem pemasokan, sistem rumah tanggaan, sistem instalasi, dan juga sistem pengusahaan. Di samping itu, ada juga tanggung jawab rumah sakit, yaitu untuk menyediakan peralatan medik yang baik, bertanggung jawab terhadap tindakan dari pekerja di dalamnya, dan memberikan perawatan yang lazim dan wajar. Ada pula problema etika dalam sektor medis. Yang pertama, diagnosa matinya seseorang, transplantasi organ tubuh, cloning organ manusia dan janin, juga konsep bayi tabung. Selanjutnya ada analisa kasus, di mana seorang pasien sedang dalam kondisi appendicitis atau usus buntu akut. Dokter telah menjelaskan penyakit serta dampak dan tindakan yang sebaiknya dilakukan, kemungkinan resiko, dan harapan yang akan dihadapi dari tindakan tersebut. Bila si pasien tidak bersedia dioperasi, sedangkan pihak dokter dan rumah sakit menganggap harus segera dioperasi, maka dokter dan rumah sakit tidak bisa memaksa pasien tersebut. Dari keadaan seperti inilah, dokter atau rumah sakit meminta pihak keluarga untuk meminta persetujuan. Fungsi adanya persetujuan adalah untuk menangkis adanya tuduhan yang diberikan kepada pihak pasien jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau operasi gagal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.